menganalisis relevansi nilai-nilai Pancasila terhadap isu yang sangat dekat dengan kita, yaitu kebebasan berpendapat di kampus. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya teori, tapi juga pedoman hidup sehari-hari. Mari kita lihat bagaimana kelima sila Pancasila bisa diterapkan dalam situasi seperti demonstrasi mahasiswa, diskusi politik, bahkan kritik terhadap kampus. Video ini membantu kita memahami bahwa Pancasila tetap relevan di era digital dan kampus modern. Sebagai mahasiswa, kita sering menghadapi isu kebebasan dalam berpendapat, seperti hak untuk menyuarakan pendapat tanpa takut adanya tekanan dari lingkungan sekitar atau tantangan dalam diskusi yang sangat beragam. Pancasila dengan kelima silanya memberikan kerangka moral dan sosial untuk menghadapi isu kebebasan berpendapat ini. Mari kita analisis satu persatu, mulai dari sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga persatuan Indonesia, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kebebasan berpendapat, sila yang pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa mengingatkan kita untuk menghargai dan menghormati agama dan keyakinan. Di kampus, berarti mahasiswa dari berbagai macam latar belakang bisa mengikuti diskusi tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan rasa kemanusiaan dan keadilan. Di kampus, kebebasan berpendapat itu harus adil, tidak boleh ada yang didiskriminasi karena gender, ras, dan status sosial. Misalnya mahasiswa minoritas harus ikut demonstrasi tanpa adanya intimidasi. Saat ini Pancasila mendorong kita menjadi mahasiswa yang beradab, seperti menggunakan argumen logis daripada kekerasan verbal, sehingga diskusi kampus lebih produktif dan inklusif. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia. Persatuan adalah kunci. Di kampus, isu kebebasan berpendapat sering melibatkan perbedaan pendapat antar kelompok mahasiswa. Sila ini mengajak kita menjaga persatuan bangsa, bukan memecah belah. Contohnya saat ada demonstrasi anti korupsi, mahasiswa dari berbagai daerah harus bersatu, bukan saling curiga. Relevansinya di tengah polarisme online, Pancasila mengingatkan kita bahwa kebebasan berpendapat harus memperkuat persatuan, bukan merusaknya. Lalu sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sila ini tentang demokrasi melalui musyawarah. Di kampus, ini berarti kebebasan berpendapat harus melalui diskusi bijak, bukan aksi impulsif. Misalnya mahasiswa bisa berorganisir forum atau voting untuk menyelesaikan isu seperti biaya kuliah tinggi. Pancasila mendorong kita untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi kampus, seperti melalui organisasi mahasiswa, sehingga pendapat kita didengar dengan cara yang konstruktif. Lalu yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah fondasi dalam kebebasan berpendapat. Ini berarti semua mahasiswa, termasuk dari keluarga kurang mampu, harus punya akses sama untuk menyuarakan pendapat. Contohnya, kritik terhadap kesenjangan pendidikan atau akses internet di kampus. Relevansinya, Pancasila menginspirasi kita untuk berjuang demi keadilan, seperti kampanye anti plagiarisme atau dukungan bagi mahasiswa difabel, sehingga kampus menjadi tempat yang lebih adil. Jadi teman-teman, nilai-nilai Pancasila tetap sangat relevan terhadap isu kebebasan berpendapat di kampus. Ia bukan hanya simbol, namun sebagai alat membangun masyarakat yang toleran, adil, dan bersatu. Sebagai mahasiswa, mari kita terapkan
Ini dalam kehidupan sehari-hari, diskusikan dengan bijak, hargai perbedaan, dan berjuang untuk keadilan. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.